Halo, jika pada saat sebelumnya teman saya Feby telah menjelaskan bagaimana suatu ide bisa tercipta sebelum dimasukkan pada editorial plan, salah satunya adalah melihat pada kompetitor. Maka pada saat ini saya Aska akan menjelaskan bagaimana cara membuat editorial planning itu sendiri. Editorial planning ini sebenarnya sangat memudahkan untuk para konten kreator yang bekerja di agensi ataupun freelance untuk membuat konten-konten yang lebih sistematis, yang lebih terstruktur. Dalam pembuatan editorial planning ini, ada unsur-unsur yang harus dimasukkan. Tapi ingat, unsur-unsur yang akan saya jelaskan ini yang biasanya saya gunakan. Jadi jika teman-teman ada referensi lain atau emang ada tipe yang lain, teman-teman bisa gunakan. Nah, yang pertama yang harus ada dalam penyusunan editorial planning adalah tema atau konten. Yang kedua, isi konten. Yang ketiga, caption atau narasi yang digunakan. Yang keempat, hashtag yang akan digunakan. Yang terakhir adalah sumber referensi. Nah, setelah menjelaskan soal pemakaian Google Sheets serta apa-apa aja yang harus saya isi dalam editorial plan, nah kita akan berlanjut sebenarnya bagaimana sih cara pembuatan konten itu sendiri, bagaimana pembuatan konten planning itu sendiri. Oke, jadi kita lanjut aja. Contohnya saya mau untuk membuat suatu bukan caption ya, tapi saya mau membuat konten untuk perusahaan skincare. Bagaimana caranya? Yuk mari kita lihat ya. Nah, untuk teman-teman, ini saya akan mencontohkan bagaimana cara pembuatan konten untuk perusahaan skincare. Tapi sebelumnya, sumber-sumber referensi yang telah dikumpulkan, masukkan dulu di list artikel, sehingga ketika kamu pembuatan konten berikutnya, kamu punya referensi-referensi berikutnya. Oke, kita menuju ke layar ya. Nah, pada editorial plan ini ada terdapat hari, tanggal, judul, isi konten, jenis konten, captionnya bagaimana, serta sumbernya. Nah, pada hari sama periode sudah jelas ya mengapa ada demikian, karena untuk membuat konten-konten kalian memang terstruktur sehingga tahu kapan dibuat, tahu kapan dipostingnya dan serta tanggalnya. Nah, kita berlanjut di tema atau judul. Nah, tema atau judul ini lebih kepada sebenarnya konten yang akan dibuat itu apakah dia tipenya knowledge, gimmick, quote, atau emang corporate pada perusahaan-perusahaan itu. Yang kedua, nah isi konten ini sebisa mungkin memakai bahasa-bahasa yang emang digunakan sehari-hari, tetapi jangan juga terlalu gaul, tapi jangan juga terlalu formal. Jadi yang sedang-sedang aja. Jadi bagaimana konten-konten itu bisa membuat yang melihatnya itu banyak bertanya-tanya mengapa, mengapa, dan mengapa. Nah, untuk pembuatan caption ini teman-teman harus banyak-banyak membaca ya, karena pembuatan caption itu bagaimana cara yang melihatnya itu mereka langsung mengerti, membacanya langsung mengerti. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang bersayap, gunakan saja bahasa-bahasa langsung. Nah, sudah itu setelah captionnya kita berlanjut ke sumber. Nah, sumbernya itu harus dari sumber-sumber yang kredibel ya teman-teman, sehingga hasil-hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi cukup demikian untuk penjelasan saya mengenai bagaimana pembuatan konten planning dan bagaimana contohnya juga ya. Jadi teman-teman pasti penasaran nggak sih bagaimana suatu konten setelah dari editorial planning bisa tercipta sebagai grafis yang apik. Nah, pada episode selanjutnya ini akan menjelaskan bagaimana suatu konten dieksekusi dalam bentuk grafisnya itu. Nah, oke. Demikian dari saya, salam kreatif, sampai jumpa di episode selanjutnya.